1 tahun lebih pandemi, sektor ekonomi mengalami tantangan yang luar biasa. Banyak pekerja di seluruh dunia yang menghadapi resiko kehilangan pekerjaan dari berbagai macam tingkatan. Ekonomi informal juga mengalami pukulan berat. Banyak pekerja migran yang menghadapi resiko berkurangnya pendapatan atau bahkan kehilangan pekerjaan. Pandemi ternyata tidak hanya memporak-porandakan sektor kesehatan, tetapi juga mendisrupsi sistem perekonomian di Indonesia. Bagaimanakah Sivitas Akademika di Universitas Gadjah Mada menjawab tantangan tersebut? Bersama saya di UGM Talks kali ini hadir Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, dan kita akan berbincang-bincang bagaimana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada melalui kegiatan Tridharma menjawab tantangan tersebut. Sobat UGM Talks, berbicara tentang pandemi, kita tentu saja sepakat bahwa pandemi telah memporak-porandakan sistem perekonomian masyarakat. Banyak masyarakat yang menangis karena kehidupan mereka terancam ketidakpastian. Disinilah Sivitas Akademika Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tertantang untuk melakukan aksi menjawab tantangan tersebut. Bersama saya di UGM Talks kali ini hadir Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Bapak Eko Suwardi, MSc PhD. Kita akan berbincang-bincang tentang apa kontribusi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada menjawab tantangan persoalan perekonomian masyarakat. Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya Pak ya, menjalani Ya, 1 tahun kita tahun menghadapi pandemi. Ya. Bapak, seperti kita ketahui bersama, 1 tahun pandemi ini, perekonomian di Indonesia banyak yang kacau, goncang, dan bahkan morat-marit. Secara umum bagaimana pendapat Bapak tentang ini Pak? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Iva itu memang benar. Jadi karena kita semua tahu pada prinsipnya kan krisis karena COVID-19 ini kan awal mulanya karena krisis kesehatan manusia. Iya, betul. Yang dibawa dari luar negeri akhirnya masuk ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Iya. Karena kemudian itu masalah kesehatan manusia, sedangkan untuk menanggulanginya atau untuk menstop penularannya itu dengan cara harus kita menjalankan protokol kesehatan, diantaranya jaga jarak, mengurangi kerumunan, tidak melakukan mobilitas. Maka pada saat itu artinya kegiatan manusia itu menjadi terganggu. Iya, betul. Nah, karena kegiatan kita untuk bersilaturahmi, untuk kunjung mengunjungi, untuk berkonsumsi, untuk melakukan aktivitas sehari-hari itu terkurangi, maka sudah dengan sendirinya kegiatan ekonomi pasti berkurang. Karena pada dasarnya kegiatan ekonomi itu yang merupakan keseharian manusia. Iya, betul. Nah, itu tercermin pada kegiatan-kegiatan konsumsi, ya, kemudian pemakaian atau pembelian barang-barang itu semua akan menjadi terhambat. Demikian juga masalah transportasi, betul. ya, karena kemudian kita harus stay at home ya demi kesehatan, maka kegiatan transportasi juga hanya yang sangat esensial. Kegiatan yang lain lagi yang biasanya dilakukan manusia, misalnya tourism atau pariwisata itu juga sangat dikendalikan, sangat dibatasi sehingga pariwisata itu juga menjadi salah satu sektor yang terpukul. Oleh karena itu maka sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi tahun lalu, tahun 2020, itu Indonesia kan sempat pertumbuhannya itu minus 2,1 kira-kira. Walaupun itu minus, kalau dibanding negara lain memang kita tetap lebih baik ya dibanding negara tetangga, dan negara maju itu bahkan bisa sampai minus 8,8. Jadi secara umum memang demikian Bu Iva. Jadi mulanya kesehatan, karena itu menyangkut kegiatan manusia, ya akhirnya sampailah pada aktivitas ekonomi. Iya, dampaknya pasti ke sana ya Bapak. Jadi seperti kita seolah-olah dihadapkan pada 2 pilihan yang sulit ya Pak ya, untuk beraktivitas penuh seperti biasanya. Ini berdampak besar ke kesehatan, pembatasan berdampak besar ke faktor ekonomi, sektor ekonomi.
Kalau menurut Bapak strategi-strategi seperti apa Pak yang bisa dilakukan untuk lepas dari persoalan itu Pak? Saya kira apa yang dilakukan itu ya tetap nomor satu adalah masalah kesehatan. Iya. Ya, karena bagaimanapun juga kita harus sehat. Ya, jadi kalau prioritasnya sudah barang tentu kesehatan, kemudian dari kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pencegahan penularan dan juga pemulihan bagi yang sudah terkena, itu nanti dengan sendirinya ekonomi akan bergerak. Ekonomi akan bergerak. Ya. Sebagai contoh, kalau terjadi misalnya penambahan jumlah korban atau jumlah yang meninggal, itu kan akan menakutkan manusia juga. Lah kalau manusia takut, bagaimana dia mau berwisata ke suatu tempat? Bagaimana dia akan datang ke suatu tempat kuliner misalnya? Bagaimana dia akan membeli barang? Di rumah aja kok ngapain beli barang? Mungkin Bu Iva juga tahun ini belanja untuk baju dan jasnya nggak terlalu banyak seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena banyak di rumah. Karena event-eventnya juga tidak banyak. Oleh karena itu, karena demand atau permintaan itu berkurang, maka kemudian ya sudah produksi juga berkurang, akhirnya sampai kepada tenaga kerja juga bisa dikurangi begitu. Sehingga apa yang disampaikan Ibu tadi berkaitan kemudian masalah pengangguran dan sebagainya itu juga bisa bertambah dan cukup besar. Tapi kalau menurut Bapak kita masih bisa optimis nggak Pak ke depan akan harus pulih? Harus optimis karena langkah-langkah yang sudah kita lakukan ya dalam hal ini misalnya di Universitas Gadjah Mada kita sangat strict dengan aturan-aturan protokol kesehatan. Kemudian juga secara umum pemerintah DIY dan juga pemerintah Republik ini juga strict dan bahkan sekarang vaksinasi kan sudah berjalan. Nah harapannya dengan vaksinasi berjalan maka imunitas itu akan segera terbentuk dan kemudian penularan itu akan segera berkurang, kemudian orang itu bisa menjalankan aktivitas walaupun mungkin tidak atau belum sebebas sebelum COVID. Tetapi kita harus optimis karena psikologi optimis itu penting banget. Kalau orang itu sudah pesimis maka itu akan berdampak pada perilaku ekonominya. Kalau misalnya Ibu pesimis maka Ibu sudah tinggal menahan uang Ibu akan Ibu tahan, Ibu harusnya melakukan pembelian sesuatu tidak dilakukan, maka kemudian demand menjadi berkurang. Kalau demand menjadi berkurang ya tadi produksi juga berkurang, produksi bisa barang bisa jasa. Sebagai contoh kalau kita pesimis mah kita nggak akan pergi kemana karena nanti khawatir ada apa-apa, maka kemudian kita harusnya misalnya naik pesawat atau naik kapal atau naik kendaraan umum itu nggak jadi. Akhirnya kalau secara akumulasi semua orang misalnya pesimis seperti itu, ya semua sektor akan menjadi bermasalah. Tetapi untuk bisa optimis, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan, menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga sesama. Ya luar biasa. Jadi tetap optimis, menjalankan aktivitas dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Ngobrol-ngobrol masalah UGM dan Fakultas Ekonomi Pak. Tentu saja 1 tahun pandemi kemarin aktivitas banyak juga berkurang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sangat berkurang. Kegiatan belajar mengajar bagaimana Pak? Sama dengan fakultas lain, ya terlebih-lebih yang sosial ya. Kita sedang menjalankan proses pembelajaran secara total melalui daring. Ya karena kita juga masih belum bisa melakukan repopulasi mahasiswa. Ya, karena itu tadi contoh bentuk belum berani itu artinya kita masih agak sedikit pesimis ya waktu itu bahwa untuk mendatangkan mahasiswa kita juga masih khawatir. Di sisi lain mahasiswa sendiri dan mungkin orang tua mahasiswa juga masih khawatir. Nah itu bentuk kekhawatiran. Nah itu kekhawatiran ini harus kita ubah supaya menjadi satu harapan, satu optimisme. Tapi sudah barang tentu tidak hanya dengan omongan tapi harus dengan tindakan. Protokol kesehatan dijaga, vaksinasi harus kita sukseskan, gitu. Itu akan menimbulkan optimisme baru. Nah yang menarik Bapak, di Fakultas Ekonomika ini kan mahasiswa internasional juga banyak Pak. Bagaimana dengan kuliah dengan mahasiswa internasional yang biasanya dari berbagai negara gitu? Ini juga menjadi tantangan sendiri. Saya tidak mengatakan itu problem, tapi tantangan saja karena kita harus berusaha mengatasi tantangan menjadi peluang. Betul. Ya, memang sedia kalanya kan mereka datang ke fakultas. Kita mahasiswa kita juga datang ke luar negeri. Tapi karena ada pandemi seperti ini, pembatasan di mana-mana termasuk negara partner, maka kemudian pelaksanaannya juga secara daring. Secara daring. Tetapi sekali lagi memang ada tantangan. Karena apa?
jadwal kuliah tidak selalu sama dengan yang ada di negara asal ya Pak. Perbedaan waktu menyebabkan Betul. mahasiswa kita kadang-kadang kuliahnya pagi hari sekali atau bahkan pada waktu kita kuliah mereka masih malam hari ya. Kalau kuliah kita jam 7, yang di Eropa itu masih jam kira-kira jam 4, jam 3 gitu. Itu kan ya tantangan ya. Tetapi alhamdulillah di semester pertama itu masih berjalan walaupun ya dengan sedikit banyak keluhan-keluhan mahasiswa. Tapi kemudian ada juga diatasi dengan cara yang asinkronus, jadi dengan video, dengan pemberian tugas dan seterusnya. Oke, jadi menarik juga ya Pak ya dalam situasi seperti ini. Nah, ini kalau berbicara tentang tridharma, perkuliahan, lalu kemudian penelitian. Tentu saja Sivitas Akademika di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM menghadapi tantangan besar untuk melakukan penelitian-penelitian menjawab persoalan ekonomi yang sedang kita hadapi. Penelitian-penelitian apa saja Pak kontribusi Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk menghadapi tantangan? Ya, mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman di Eksata. Kalau kita kan masuknya kan ilmu sosial sama dengan FIVA ya. Jadi penelitian-penelitian yang secara langsung yang bisa kita lakukan sekarang memang belum banyak. Tetapi kita sudah melakukan proposal-proposal dan itu sudah diterima. Misalnya untuk penelitian berkaitan dengan pengaruh pandemi terhadap kesehatan mental dan itu nanti akibatnya terhadap ekonomi. Itu kita kemarin sudah dapat award dari ASEAN Development Bank. Ini sudah disetujui, sudah PKS-nya sudah kami tanda tangani. Kemudian juga penelitian yang berkaitan dengan masalah bagaimana mendorong filantropi Islam dalam hal ini umat Muslim untuk bisa digerakkan lagi yang berupa zakat, infak, sedekah dan juga wakaf supaya itu bisa membantu sesama ya. Kita tahu bahwa umat Islam saya kira sudah menjalankan itu ya karena itu juga bagian dari ajaran agama. Tetapi bagaimana ini kita dorong lagi kemudian kita monitor kemudian nanti karena itu berjalan 3 tahun ya itu dibiayai oleh LPDP nanti berjalan 3 tahun itu untuk kita monitor dan nanti supaya program-program yang sifatnya filantropis Islam itu tidak sekedarannya ya bernilai ibadah jelas ya ini ibadah ya, kepada Allah itu ya tapi sekaligus manfaatnya itu juga bisa kelihatan secara langsung gitu ke depannya. Jadi ada penelitian semacam itu. Dan banyak ya Pak ternyata penelitian-penelitian yang langsung bisa berkaitan dengan pengabdian masyarakat Bapak. Kalau yang berkaitan pengabdian masyarakat saya kira di awal pandemi kita sama-sama waktu itu pada waktu mahasiswa kita itu tiba-tiba terlockdown sama dengan kita juga dosen yang mungkin mereka waktu itu tidak atau belum sempat pulang tapi kemudian sudah ada larangan mudik waktu itu ya ya maka kita waktu itu langsung bantuan berupa sembako kita lakukan bantuan berupa uang tunai kita lakukan bantuan waktu itu pemerintah belum memberikan pulsa kita UGM memberikan kita juga melakukan top up tetapi itu kan nggak terus menerus ya karena kemudian pemerintah juga memberi orang tua juga sudah mengirim. Nah sekarang pengabdiannya dalam bentuk yang lebih terstruktur yaitu beberapa dosen kami kan juga menjadi inisiator dan pelaksanaan sonjo itu ya untuk mempertemukan antara network untuk bagaimana pemulihan ekonomi dan juga kesehatan itu bisa dilakukan di Jogja dan sekitarnya ya. Jadi melalui itu diantaranya. Kemudian juga kegiatan kita berupa webinar, tetapi webinar itu semua kita selenggarakan secara gratis. Itu dalam bentuk misalnya pelatihan untuk UMKM, kemudian pelatihan untuk sistem informasi desa, kemudian pelatihan yang berkaitan dengan kemarin ada insentif pajak, gitu, karena pemerintah itu melihat bahwa ekonomi itu tidak bergerak, maka fungsi pajak itu kan tidak hanya memperoleh penghasilan bagi pemerintah untuk budgetary function, tetapi juga untuk mengatur. Nah, pada saat ekonomi baik, pajak dikenakan. Tapi pada saat ekonomi ini sedang terpuruk seperti sekarang, maka pemerintah memberikan insentif pajak. Tapi insentif pajak itu kan tidak serta-merta langsung dipahami ya oleh masyarakat, terutama para pebisnis. Maka FEB UGM minggu yang lalu kita menyelenggarakan webinar
bersama dengan KV Gama, keluarga alumni, dan juga bersama ISEI, Ikatan Sarjana Ekonomi, kita mengundang narasumber yang sangat kompeten, Ibu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dari Direktorat Jenderal Pajak, dan pengusaha Kadin. Nah itu kita datangkan secara virtual, kemudian kita selenggarakan webinar. Pesertanya adalah kebanyakan para pengusaha yang memang mereka itu menunggu ini bagaimana caranya kami ini bisa memanfaatkan insentif, karena kalau pajak kan tidak kemudian serta-merta bisa saya minta insentif, tapi harus ada persyaratan-persyaratan tertentu. Jadi kurang lebih pengabdian kami itu ada yang sifatnya langsung, ada yang sifatnya tidak langsung, karena kita di dunia pendidikan, jadi memang yang tidak langsung pun saya kira penting, karena itu juga akan memberikan stimulus ekonomi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Iya betul. Bapak berbicara masalah pandemi ini, dari kemarin kita diskusi soal pandemi, yang muncul berikutnya adalah inovasi ya Bapak. Sekarang kalau kita lihat pelaku ekonomi pun, pelaku bisnis juga sudah banyak berinovasi. Betul. Dengan berdagang online dan lain sebagainya, tidak hanya sekedar membuka lapak di depan rumah atau di mana gitu ya. Dan itu luar biasa sekarang pergerakannya. Bagaimana menurut Bapak tentang inovasi-inovasi bisnis seperti itu, Pak? Ya, saya kira pandemi ini di satu sisi memang menimbulkan solidaritas, tapi juga sekaligus menimbulkan inovasi. Betul. Di samping yang disampaikan Bu Iva tadi di awal, mendisrupsi segalanya. Betul. Ya, jadi memang kita harus positif ya, kita harus melihat bahwa di balik kesulitan insya Allah ada kemudahan, tetapi itu juga sangat tergantung pada usaha kita. Nah, kaitannya dengan bagaimana pandangan kami, saya kira itu sangat bagus ya. Sekarang banyak sekali adik-adik mahasiswa yang membuat atau menginisiasi startup yang sifatnya kemudian membantu mendekatkan antara supply dan demand, antara supply dan permintaan. Nah, karena manusia atau kita semua ini sedang dibatasi, maka kemudian itu dijembatani dengan platform-platform teknologi. Itu saya kira sangat bagus sekali, ya, digital ya. Dan itu berlaku tidak hanya untuk barang, tapi juga untuk jasa dan di sektor yang lain-lain. Bahkan sekarang akan ada pariwisata virtual itu juga ada. Betul. Pariwisata virtual. Kemudian semualah urusan ekonomi, keuangan juga sekarang segalanya virtual. Kalau Bu Iva membuka rekening, sekarang tidak harus datang ke bank, bisa langsung menggunakan WA ataupun menggunakan gadgetnya Ibu. Jadi sekali lagi secara singkat, digitalisasi ini akan sangat berkembang. Walaupun sebenarnya sebelum pandemi, saya kira ekonomi kita memang sudah mengarah ke digital ekonomi. Tetapi dengan adanya pandemi ini, saya kira kita dalam tanda petik dipaksa untuk mau tidak mau harus go digital. Sama dengan proses pembelajaran kita juga. Betul. Yang dulunya saya termasuk yang juga agak enggan pakai platform-platform LMS dan sebagainya, tapi sekarang ya terpaksa mau tidak mau harus ya. Dipaksa oleh kondisi. Jadi betul. The power of kepepet itu ternyata luar biasa ya. Kepekso ya. Bapak, kalau menurut Bapak, apakah nanti pada saat pandemi ini berakhir, lalu pola perekonomian digital itu bisa terus berkembang? Ya, ini saya kira sangat tergantung ya pada kita. Tetapi secara global platform digital akan sangat berkembang. Karena di satu sisi digital itu bisa meningkatkan efisiensi, meningkatkan presisi, ya, dan juga efektivitas. Contohnya yang sekarang saja, misalnya dari sisi efisiensi, kita nggak perlu keluar, itu barang bisa datang. Betul. Ya toh, bisa kita beli secara online. Kita ya memang nambah biaya, tetapi kan dibanding dengan biaya parkir kita, waktu kita, gitu, kemudian bensinnya dan sebagainya, itu lebih murah kalau kita membeli itu. Itu dari sisi efisiensi yang paling sederhana. Kemudian dari sisi presisi, pemerintah sekarang misalnya membagikan bantuan langsung tunai ke masyarakat. Itu kalau semua masyarakat sudah membuka akun rekening, kemudian dia dibagikan, didistribusikan secara elektronik, itu akan lebih tepat sasaran, tidak melalui orang gitu kan. Jadi kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan bisa diperkecil. Efektivitasnya juga seperti itu, akan menjangkau lebih banyak orang. Tapi Bu Iva itu juga menimbulkan tantangan baru, karena literasi digital itu juga masih perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat kita. Ya, Indonesia tidak hanya Jogja, Indonesia tidak hanya Jakarta, tidak hanya Medan, tidak hanya Ujung Pandang, Makassar,
Surabaya, tapi Indonesia itu dari Merauke sampai Sabang, Miangas sampai Rute. Betul, Pak. Itu harus itu peran kita juga, peran dunia pendidikan untuk meningkatkan literasi. Nah, ini menarik Pak berkaitan dengan literasi, lalu kemudian tantangan ke depan gitu ya. Tentu saja kalau kita lihat Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini nanti akan menyiapkan SDM-SDM unggul menjawab tantangan itu ke depan gitu kan Pak. Bagaimana kemudian dengan kurikulum dan apa yang dipelajari oleh teman-teman yang kuliah di FEB UGM ini untuk menjawab tantangan ke depan itu Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk yang sekarang dulu ya, sekarang dulu mahasiswa kita juga sudah kita libatkan di dalam literasi digital, literasi keuangan. Ya, itu diantaranya KKN-KKN tematik yang diambil oleh adik-adik mahasiswa itu membantu otoritas jasa keuangan dan juga Bank Indonesia dan pemerintah pada umumnya untuk memberikan informasi yang benar mengenai bagaimana keuangan itu, bagaimana perbankan, bagaimana investasi itu. Karena akhir-akhir ini banyak, mohon maaf itu ada istilah investasi yang bodong gitu ya, yang berbahaya, yang membahayakan uang kita. Kemudian ke depan, ya saya kira kita juga sudah menyiapkan kurikulum untuk digitalisasi. Kita kerjasama dengan Fakultas MIPA, ya, kemudian untuk misalnya data analitik, ya, kemudian statistik tingkat advance. Itu kita sudah menyelenggarakan kegiatan itu dengan Fakultas MIPA. Bahkan sebenarnya kalau memungkinkan kita nanti akan membuat semacam joint degree dengan MIPA. Tapi kelihatannya masih belum memungkinkan. Nah, nanti dengan fakultas lain juga, mungkin dengan Fakultas Hukum, dengan Psikologi, ya, dan juga mungkin dengan fakultas-fakultas yang lain. Tetapi kita siapkan mereka karena bagaimanapun juga ekonomi itu akan sangat berubah ke depan. Dan digitalisasi, data analitik, big data analitik itu sangat diperlukan bagi adik-adik di Fakultas Ekonomi sebagai ekonom, sebagai akuntan maupun sebagai manajer. Nah, yang punya kompetensi di bidang itu adalah teman kita di MIPA. Oleh karena itu saya kira ini inline dengan Merdeka Belajar. Betul, betul. Kalau menurut Bapak yang disiapkan nanti ke depannya itu lulusan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM menjadi sarjana yang seperti apa, Pak? Menjadi sarjana yang siap untuk menjadi dikembangkan, siap untuk dikembangkan menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Karena misi kami memang develop leader, tapi leader yang integritas, yang punya integritas dan sekaligus punya kompetensi. Ya, dikembangkan. Kalau siap sekali mungkin belum ya, namanya aja S1. Betul. Bukan vokasi. Tetapi insya Allah mereka akan siap untuk dikembangkan karena di dalam kurikulum kita juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler, ya, yang di luar kurikulum, mohon maaf, yang itu sangat membantu soft skill mereka dalam hal komunikasi, dalam hal leadership, di dalam hal kemampuan mereka untuk bernegosiasi dengan pihak luar dan seterusnya, itu juga kita selenggarakan di fakultas. Dan itu juga penting ya Pak ya untuk dimiliki oleh mahasiswa. Ya, karena kan indeks prestasi itu juga penting. Betul. Tapi kan itu kalau ibarat kita masuk rumah itu kan kuncinya. Tapi setelah di dalam rumah apa yang akan kita lakukan, produktif apa tidak, ya, bermanfaat apa tidak, bagaimana ke depannya, itu sangat tergantung pada individu masing-masing, hard skill dan juga lebih-lebih soft skillnya. Betul Bapak. Bapak terakhir nih, apa pesan-pesan Bapak dan harapan Bapak terhadap masyarakat di luar sana agar mereka lebih optimis untuk menghadapi tantangan perekonomian ke depan, Bapak? Ya, saya kira dari sisi lahir ya, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ya, sebagaimana kita ini saya diizinkan karena kita sudah tes semua tadi sudah tes swab semuanya. Kemudian yang kedua juga walaupun nanti mungkin kita semua sudah divaksinasi, tetap lagi menjaga protokol kesehatan. Karena dengan kita sehat, keluarga kita sehat, teman-teman kita sehat, masyarakat sehat, kegiatan ekonomi itu bisa berjalan lagi. Ya. Sebagai contoh, jangan usah jauh-jauh di fakultas misalnya di UGM ini. Kalau kita sudah pede dengan kesehatan mahasiswa dan dosen, maka kita bisa melakukan repopulasi mereka. Mari datang. Nah, setelah mereka datang, pasti kegiatan ekonomi di UGM dan sekitarnya itu akan tumbuh. Contoh yang paling gampang, kos-kosan akan kembali.
kulineran akan kembali, warung-warung di sekitar kampus, kantin filsafat yang sekarang kosong, ekonomi juga kosong, di mana-mana kosong akan kembali. Itulah contoh kegiatan ekonomi. Belum lagi transportasi mereka yang dari luar Jawa ke sini naik pesawat, naik kapal. Itu semua akan menggerakkan ekonomi. Jadi pesan saya adalah jaga kesehatan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat, teman-temannya. Kemudian nanti dari sisi lahir ya. Kemudian dari sisi yang lain juga adalah ya walaupun dalam situasi pandemi, terutama untuk adik-adik mahasiswa tetap semangat belajar. Ya karena mereka sudah mempunyai alat-alat yang sifatnya digital ya, gunakan HP mereka itu untuk hal-hal yang produktif, hal-hal yang memberikan manfaat. Kemudian secara batin kita percaya bahwa pandemi ini juga bukan buatan manusia, tetapi ini adalah takdir qadarullah lah, takdirnya Tuhan Allah SWT. Dan percayalah bahwa kalau kita itu bersikap baik, kita optimis, berdoa, maka di balik kesulitan, di balik cobaan itu insya Allah nanti ada kemudahan. Kan Allah berjanji bahwa Allah itu akan memberikan percobaan ataupun menguji kita sesuai dengan kemampuan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu dan lulus menghadapi ujian ini. Kita semua di UGM dan di Indonesia. Setuju sekali Bapak. Terima kasih Bapak, obrolan kita kali ini luar biasa, banyak sekali informasi berharga yang bisa kita dapatkan ya. Sobat UGM Talks, demikian perbincangan saya dengan Pak Eko, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Satu hal yang harus diingat oleh Sobat UGM Talks bahwa kesehatan dan perekonomian itu tidak bisa dipisahkan. Karena hanya orang yang sehat yang bisa membangkitkan perekonomian masyarakat dan perekonomian di negara kita. Terima kasih UGM Talks, kali ini kita ketemu lagi dalam UGM Talks berikutnya.